Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tematik kita hari ini masih di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Mata pelajaran hari ini yang pertama bahasa Indonesia KD 3.4 membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Yang kedua, IPA KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang keempat ada muatan PPKN KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada muatan SPDP KD 3.2 mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Oke, selanjutnya mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk. Sudahkah kamu menghemat energi? Salah satu cara menghemat energi adalah menggunakan peralatan listrik sesuai keperluan. Misalnya, menggunakan kipas angin saat udara panas. Tahukah kamu cara menyalakan kipas angin terlebih dahulu? Teks petunjuk menjelaskan keterangan-keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau himbauan tertentu kepada penggunanya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana petunjuk penggunaan kipas angin. Yang pertama, colokkan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelannya putaran baling-baling dan angin yang dihasilkan. Sebaiknya tekan tombol yang menghasilkan putaran pelan terlebih dahulu. Ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Dan yang terakhir, lepaskan steker dari stop kontak. Nah, itulah cara petunjuk penggunaan kipas angin. Selanjutnya, mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Pada kipas angin yang kamu gunakan terjadi perubahan energi. Tahukah kamu perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kamu tentu memerlukan energi, baik kegiatan yang menggunakan alat maupun kegiatan yang tidak menggunakan alat. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Energi yang digunakan setiap hari oleh manusia memberikan banyak manfaat. Energi juga dapat dihasilkan dari sumber daya alam. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Nah, berikut ini bacalah teks tentang sumber daya alam Indonesia berikut. Perhatikan teks berikut ini. Sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Laut Indonesia yang membentang luas juga menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan bergizi tinggi. Rumput laut merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk mencegah kanker dan pengeroposan tulang. Berikut ini contoh-contoh beberapa sumber daya alam. Nah, ada ikan. Ikan merupakan salah satu sumber daya alam laut yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Selanjutnya ada rempah-rempah, yaitu merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, tanah Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Padi dan berbagai tanaman palawija menjadi sumber makanan pokok. Rempah-rempah seperti cengkeh, merica, jahe, kayu manis, kemiri, dan kapulaga merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain contoh tersebut, masih banyak sumber daya alam di Indonesia yang lain, misalnya rotan, aluminium, timah, kopi, dan teh. Mari kita jaga bersama kelestarian sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat kita rasakan hingga generasi selanjutnya. Selanjutnya, menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan untuk keperluan industri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah air bersih menjadi terbatas. Air menjadi tercemar oleh limbah industri dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air bersih. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan air bersih secara bijak. Selanjutnya, menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Sebelum bernyanyi, ayo ingat kembali tempo lagu dan jenis-jenisnya. Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Berikut beberapa tempo dalam lagu.
Yang pertama ada tempo adagio, yaitu lagu dinyanyikan dengan amat sangat lambat. Yang kedua, ada tempo largo, yaitu lagu dinyanyikan secara lambat. Yang ketiga, ada tempo larghetto, yaitu lambat namun lebih cepat dibandingkan largo. Selanjutnya ada tempo maestoso, yaitu dengan hikmat agung dan mulia. Dan yang terakhir ada tempo allegro, yaitu lagu dinyanyikan dengan cepat, hidup, dan gembira. Itulah beberapa jenis-jenis tempo pada lagu. Baik, untuk tugas hari ini masih di buku tematik 4B yang kalian kerjakan halaman 44 yang jenis-jenis sumber daya alam. Lalu selanjutnya halaman 53. Boleh langsung dikerjakan di buku tematik atau di buku tulis tematik. Tulisan yang rapih dan jelas. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.